Halo semuanya, saya Maria Graciani Hardisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cyber resilience dan disaster recovery. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan cyber resilience dan disaster recovery dibandingkan dengan cyber security pada umumnya? Jadi, kalau cyber security pada umumnya itu lebih fokus mengenai bagaimana kita melakukan pencegahan sebelum terjadinya serangan cyber. Misalnya dengan membuat password keamanan seperti itu. Nah, tapi di cyber resilience dan disaster recovery ini kita fokus kepada hal yang kita perlu lakukan ketika terjadinya serangan cyber dan bagaimana kita memulihkan keadaan setelah terjadinya serangan cyber. Nah, jadi apa sih cyber resilience itu sendiri? Di sini ada di breakdown jadi 3. Yang pertama mengantisipasi dengan mengidentifikasi aset-aset kritis. Misalnya, kalau teman-teman di sini punya bisnis makanan, nah yang jadi aset kritisnya itu data resep, data pelanggan, dan data-data atau hal apa saja yang berpotensi terjadinya ancaman cyber itu sendiri. Jadi kita klasifikasi sendiri aset mana yang benar-benar harus menjadi prioritas seperti itu. Kemudian ada withstand adalah kemampuan bertahan selama serangan terjadi supaya operasional minimumnya tetap berjalan. Nah, misalnya teman-teman di sini menjual menggunakan website, mungkin saat terjadi serangan cyber bisa dipindahkan pesanannya melalui WhatsApp terlebih dahulu. Kemudian ada recover, ini memulihkan sistem ke kondisi normal secepat mungkin setelah terjadinya insiden. Kemudian di sini ada backup strategi 3, 2, 1. Jadi kita setidaknya harus memiliki 3 salinan data, itu data asli dan 2 cadangan. Kemudian di media yang berbeda juga, di 2 media yang berbeda. Misalnya satunya di media fisik seperti flash disk atau hard disk dan satunya lagi di cloud atau Google Drive. Kemudian ada juga satu salinan offsite. Nah, ini simpan satu salinan itu di lokasi fisik yang berbeda. Begitu. Jadi misalnya terjadi bencana alam di suatu wilayah, nah kita punya salinan data di wilayah lainnya. Nah, kemudian ada metrik pemulihan, ada RTO, Recovery Time Objective, dan RPO, Recovery Point Objective, di mana RTO ini, Recovery Time Objective ini adalah target waktu maksimal sistem harus kembali. Misalnya ditargetkan jika terjadi serangan cyber hari ini jam 4, jam 8 harus sudah kembali normal, seperti itu. Kemudian recovery point objective itu batas maksimal kehilangan data yang ditoleransi. Misalnya dari data 100%, maksimal kita itu kehilangan 20%-nya saja, seperti itu. Kemudian ada siklus pasca serangan. Nah, kita bisa melakukan isolasi, yaitu memutus koneksi perangkat yang terinfeksi. Kemudian ada identifikasi, kita cari dulu sih dari mana sih asalnya peretas ini muncul. Kemudian lakukan pembersihan, menghapus malware-nya dan tutup celah yang sudah kita identifikasi tadi. Dan lakukan pemulihan, jadi kita restore kembali data-data yang hilang dari backup data yang bersih, dan kita melakukan evaluasi untuk audit perbaikan ke depannya agar tidak terjadi lagi hal-hal serupa. Nah, apa yang menjadi perbedaan dari BCP dan disaster recovery? Fokus utamanya kalau di disaster recovery itu ke infrastruktur IT-nya, jadi ke server, database, dan lain sebagainya, sedangkan business continuity itu lebih fokus kepada keseluruhan operasional dan sumber daya manusianya juga. Jadi tujuannya juga akan menjadi berbeda karena kalau disaster recovery itu
mengembalikan lagi fungsi teknis dari bisnis yang kita jalankan, misalnya di sistemnya. Tapi kalau di business continuity, kita memastikan bisnis itu tetap bisa melayani pelanggan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, misalnya kita menggunakan website, nah bisa dialihkan dulu pemesanannya melalui website, WhatsApp. Kemudian contohnya misalnya di disaster recovery itu ada restore backup, website Brownies misalnya seperti itu. Nah, kalau yang continuity tadi ke WhatsApp. Kemudian ada pilar strategis non teknisnya. Jadi di sini ada human firewall, supply chain, dan crisis com. Jadi ini ada pelatihan admin biar gak sembarangan ngeklik ya, phishing yang menjebak, misalnya ada undangan dan lain sebagainya, tidak sembarangan. Kemudian ada supply chain, itu harus ada, misalnya kalau kalian punya bisnis kue, bisa punya beberapa vendor supply chain-nya, biar kalau nggak satu aja pada saat itu lagi nggak bisa, kita bisa ada cadangan. Terus Visiscom itu cara jujur. Nah, ini penting banget untuk trust dari customer. Kita harus dengan jujur menginfokan kalau sistem kita sedang maintenance, begitu. Kemudian ada kewajiban pelaporan. Nah, jadi data wajib dilaporkan ke regulator, kemudian hak pemilik data berhak tahu gimana sih datanya itu dikelola, kemudian ada audit secara berkala, harus dilakukan evaluasi terus-menerus, dan ada sanksi hukumnya juga. Kalau misalnya data pribadi kita bocor, itu ada pada denda administratif yang cukup besar. Ini berdasarkan aspek legal UU PDP Indonesia. Terus misalnya ini adalah contoh yang terjadi skenario ransomware yang terjadi di bisnis Brownies, misalnya data resep hilang, data pelanggan juga hilang, jadi pelanggan komplain karena pesanannya nggak terlacak. Jadi kita bisa melakukan recovery immediately dengan cara backup cloud-nya dari fashion history, terus kita reset dulu password-nya dengan two-factor authentication. Kemudian terus dari segi operasionalnya kita mungkin bisa alokasikan, kita pindahkan dulu melalui WhatsApp sehingga operasional tetap berjalan meskipun di belakang bagian teknis sedang maintenance. Nah, kemudian ada checklist ketahanan untuk UMKM, ya, bisa dilakukan backup harian ke media yang berbeda, terus aktifkan verifikasi 2 langkahnya di semua akun agar tidak mudah diretas. Kemudian buat buku panduan darurat. Nah, di sini cukup penting ya untuk menghubungi orang-orang yang bisa membantu kita secepat mungkin ketika terjadinya serangan cyber ini. Kemudian juga pisahkan jaringan WiFi rumah dengan WiFi produksi bisnis, karena orang tetap bisa juga meretas dari WiFi. Jadi dari lewat WiFi umum itu sangat cukup berbahaya. Jadi kita hendaknya menggunakan WiFi produksi itu secara khusus agar tidak mudah diretas, dan siapkan draft pesanan permintaan maaf di catatan HP. Nah, ini untuk lebih ke arah trust-nya customer. Jika memang terjadi hal-hal seperti itu, kita juga sudah siap untuk menyampaikan permintaan maaf misalnya pada saat maintenance terjadi. Sekian presentasi saya mengenai cyber resilience dan disaster recovery. Terima kasih.